Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada video pembelajaran matematika SMA. Pada video kali ini akan saya sampaikan materi matematika umum atau matematika wajib untuk kelas 11. Mari kita mulai pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang induksi matematika. Pada induksi matematika, sebagai prasyarat pada video 1 sudah dijelaskan tentang pola bilangan. Nah, di sini pada induksi matematika, pola bilangan itu akan kita gunakan, yaitu di dalam induksi matematika kita akan membuktikan suatu pernyataan matematis yang berupa barisan atau ketidaksamaan atau keterbagian dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika dengan memisalkan sebuah fungsi Pn. Pn ini sebuah fungsi seperti pada prasyarat, kalau di sana disingkat PK, adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n. Bilangan asli n, dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Itu dikatakan bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut benar, yaitu pernyataan yang pertama itu PA, yaitu mengganti N dengan A, itu bernilai benar. Yang kedua, untuk sebarang bilangan asli K, di mana bilangan asli K ini lebih dari atau sama dengan 2. Jika PK ini bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sembarang bilangan asli N lebih dari sama dengan A untuk Pn benar, maka pernyataan Pn-nya ini adalah benar. Jadi kalian disuruh membuktikan suatu pola bilangan di mana pembuktiannya kita menggunakan prinsip induksi matematika. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya, metode pembuktian dengan induksi matematika kita diperkenalkan dengan yang namanya langkah atau cara. Langkahnya ada 2. Langkah yang pertama ini disebut sebagai langkah dasar atau dikenal dengan istilah basis step. Nah, kalian disuruh menunjukkan bahwa PA itu diambil dari Pn, di mana N-nya diganti dengan A, itu harus bernilai benar atau akan bernilai benar. Langkah yang kedua itu dikatakan sebagai langkah induktif atau induktif step. Nah, apa pada langkah induktif? Yaitu dengan kalian bisa membuktikan PK ini bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Jadi kalau ini benar, kemudian PK bernilai benar, PK plus 1 bernilai
benar. Jika dua langkah ini bisa dibuktikan, maka pembuktian secara induktif matematika dinyatakan benar. Oke, supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh 1. Pada contoh 1, contoh 1. Kalian disuruh buktikan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama itu sama dengan ini. Jadi jumlah bilangan asli n pertama ini, berarti kalau kita tuliskan seperti di sini, itu adalah bilangan asli 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai dengan n ini. Itu bisa dicari atau bisa dinyatakan dengan rumus n dikali n plus 1 dibagi 2. Jadi kalimat ini kalau dirubah dalam pernyataan matematik menjadi seperti ini, dinyatakan dalam rumus n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, sekarang penyelesaiannya yaitu pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah n. Misalkan saya beri sebagai rumus Pn, pernyataan Pn, maka Pn ini sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah n ini. Nah, pindah ke sini. Sama dengan apa? Sama dengan ini. Oke, maka tugas kita secara induktif matematika, kita membuktikan kebenaran dari pernyataan Pn ini. Dengan apa? Dengan langkah pembuktian seperti tersebut di atas tadi. Mari kita lihat langkah pembuktiannya. Langkah pembuktiannya yaitu yang pertama adalah yang dinamakan sebagai langkah dasar atau basis step. Apa tugasmu dalam basis step? Menunjukkan bahwa P1 itu bernilai benar. Caranya bagaimana? Caranya mengganti dengan nilai n. Dengan nilai n ini. Sehingga kalau n ini diganti dengan 1, nantinya diharapkan pada ruas kiri P1 itu sama dengan 1. Dan di ruas kanan P1-nya juga sama dengan 1. Jika ini ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama-sama 1, maka dikatakan P1 benar. Lah, dari mana itu? Yaitu, mari kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua, mari kita lihat, yaitu namanya langkah induktif. Di dalam langkah induktif, kita akan membuktikan jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Oke, ini langkah yang kedua. Kalau langkah 1 sudah jelas, ini sudah terbukti bernilai benar. Sekarang langkah induktifnya. Dengan memisalkan PK, rumusnya PK adalah PK dan diambil dari rumus PN. Dari rumus PN. Nah, rumus PN-nya tadi itu kan ini. Nah, ini rumus PN. Kita ganti dengan K. K.
Berarti 1, 2, N-nya diganti dengan K, N-nya juga diganti dengan K, N-nya juga diganti dengan K. Sehingga pernyataan barunya PK mempunyai rumus PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah K sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2. Itu langkah induktifnya belum selesai. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah nilai N ini, nilai N diubah menjadi K plus 1 sehingga rumus PN-nya berubah menjadi rumus PK plus 1. Coba kita lihat rumus PN-nya dulu. Mari kita lihat rumus PN-nya dulu. Rumus PN adalah ini. Rumus PN ini. Perhatikan yang di depan tadi. Rumus PN adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai dengan N. Itu hasilnya sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Lah rumus PK-nya bagaimana? Mari kita lihat rumus PK-nya. Kalau N-nya diganti dengan K, maka rumus PK-nya menjadi seperti ini. Ini rumus PK-nya. Nah, tugasmu sekarang mengganti PK ini dengan PK plus 1 sehingga diperoleh rumus PK plus 1 adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah K. Ini sampai sini ini yang dikatakan sebagai rumus PK. Kemudian karena di sini pernyataannya adalah K plus 1, maka di sini ditambah 1 digit yaitu K plus 1. Oke. Nah, kalau ruas kiri berubah seperti ini, maka ruas kanan yang ini juga ikut berubah. Kan ini PK plus 1. Maka yang ada di ruas kanan berubah jadi seperti ini. Yaitu K-nya ini diganti dengan K plus 1. K ini diganti dengan K plus 1. K yang ini juga diganti dengan K plus 1. Satunya tetap, duanya tetap. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang yang ruas kiri belum ada perubahan. Sampai dengan sini belum ada perubahan. Sekarang ruas kanan kita perhatikan. K plus 1 tetap. K plus 1 ditambah 1 berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Sehingga rumus ruas kanan yang tadinya, ini perhatikan, yang tadinya K dikali K plus 1 dibagi 2 sekarang berubah menjadi K plus 1 kali K plus 2 dibagi 2. Dari mana? Dari penguraian ini. Oke, bisa dipahami. Sehingga pernyataan karena PK sama dengan bla 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 sampai dengan K kali K plus 1 dibagi 2 adalah pernyataan yang benar, maka pada bagian ruas kiri dari PK plus 1 ini akan kita buktikan apakah hasilnya seperti ini. Halo anak-anakku, kalian mempunyai tugas membuktikan ruas kiri ini itu jika disederhanakan akan menghasilkan seperti ini. Oke, mari kita lanjut supaya kalian paham. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Diperhatikan. Nah, ini PK. Nilai PK-nya seperti ini. Kita akan membuktikan yang ada di ruas kiri. Kalau tadi yang ruas kanan sudah kelihatan.
ruas kanannya tadi adalah K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 2. Mari kita buktikan. PK ini, maka PK plus 1 berubah jadi ini. Ini PK, ini plus 1 plus K plus 1-nya ini. Sehingga yang ini disebut PK, yang ini disebut K plus 1. Selanjutnya kita sederhanakan bahwa rumus PK, ingat rumus PK adalah ini. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, ke sini. Ini pindahan dari rumus ini. Oke. Nah, K plus 1-nya ini tetap di sini kita tulis K plus 1. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu di sini merupakan bilangan pecahan, di sini bilangan bulat. Kita buat sama, yaitu dengan cara menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya 2, di sini maka dikasih penyebut 2. Yang ini loh, yang ini. Nah, supaya tidak merubah nilai, ya atas dikalikan 2. Maka 2 dibagi 2 kan 1. 1 dikalikan ini tidak merubah nilai. Ini yang depan masih tetap, anak-anakku. Yang depan masih tetap. Sekarang yang belakang. Sehingga 2 dikali K, 2 dikali 1 diperoleh 2K plus 2 dibagi 2. Ini yang belakang. Yang depan K kali K menghasilkan K kuadrat. K kali 1 menghasilkan K. Penyebutnya masih 2. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama. Maka ini bisa dijumlahkan. Berarti yang dijumlahkan adalah K kuadrat ditambah dengan K ini ditambah dengan 2K. Oke, ini agak pelan. Ditambah 2 dibagi, karena penyebutnya sama cukup tulis salah satu dibagi 2. K kuadrat ditulis di sini K kuadrat. K ditambah 2K menghasilkan 3K di sini. 2-nya tetap, sehingga terbentuk rumus baru. Nggak kelihatan ya? Oke, biar kelihatan saya hapus. Rumus barunya adalah di sini K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 dibagi 2. Penyederhanaan dari bentuk ini. Lalu bentuk ini kita faktorkan pembilangnya. Pembilang ini difaktorkan. Oke, setelah difaktorkan diperoleh. Bagaimana cara memfaktorkan? Mencari 2 bilangan, bilangan 1 dan bilangan 2. Jika ini dikalikan, hasilnya adalah 3, menghasilkan bilangan 3. Jika dijumlah, hasilnya 2. Bilangan berapa itu? Bilangan 1 dan bilangan 2. Maka faktor dari K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 adalah K plus 1 kali K plus 2. Pembagi 2 masih tetap. Sehingga bentuk yang seperti ini sama persis dengan yang ada di ruas kanan. Sehingga kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, itu sama rumusnya. Maka dikatakan bernilai benar. Itu pembuktian untuk contoh soal ini. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, mari kita lanjut. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini agak rumit, yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa
1 per 2i min 1 dikali 2i plus 1, di mana i mulai dari 1 sampai dengan n itu bisa dirumuskan dengan n dibagi 2n plus 1. Jadi tugasmu membuktikan rumus yang depan ini, sigma atau penjumlahan berurutan, dari rumus ini dibuktikan dengan rumus ini. Untuk apa? Untuk setiap n bilangan asli. Jawabnya dengan cara memisalkan yang depan ini merupakan fungsi Pn, sehingga dari ini berubah menjadi sigma 1 dibagi 2i min 1 dikali 2i plus 1, di mana i berjalan dari 1 sampai dengan n sama dengan n dibagi 2n plus 1. Selanjutnya, mari yang selanjutnya yaitu kita membuktikan dengan induksi matematika dengan 2 langkah. Langkah 1 disebut dengan langkah dasar ini, yaitu kalian menunjukkan nilai P1 itu benar dengan cara mengambil nilai n-nya sama dengan 1. Rumus PN-nya, ingat ini rumus PN-nya yang tadi di halaman sebelum ini adalah ini. Mari kita buktikan jika n-nya 1, maka 1 dibagi 2 kali 1, I-nya ini 1 dikurangi 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Apakah sama dengan, pertanyaannya kan masih apakah, karena belum bisa dibuktikan. Apakah sama dengan 1 dibagi 2 kali 1 ditambah 1? 2 kali 1 dari mana Pak? Ini n-nya diganti dengan 1. Nah, sehingga diperoleh 1 dibagi 2 kali 1 adalah 1 dikurangi 1, 1. Ini hasilnya 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Maka 1 kali 3 adalah 3. Satunya di atas, 3-nya di bawah. Jadi jawabannya sepertiga untuk yang ruas kiri. Sedangkan yang ada di ruas kanan menggunakan rumus yang ada di ruas kanan, yaitu 1 dibagi 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti hasilnya 1/3. Sehingga namaku ruas kiri dan ruas kanan ini hasilnya sama-sama sepertiga, sehingga P1 dinyatakan benar. Jadi arti benar itu rumus yang kiri kalau diganti dengan angka 1 nilainya sepertiga, yang ruas kanan pun hasilnya sepertiga. Pernyataan itu dinyatakan pernyataan yang bernilai benar. Oke anak-anakku, kita lanjut dengan langkah yang kedua. Apa langkah kedua? Langkah kedua adalah langkah induktif. Langkah induktif kalian membuktikan jika PK benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Rumusnya adalah PN sama dengan sigma dari 1 per 2i min 1 kali 2i plus 1, i berjalan dari 1 sampai dengan n, kita ganti n-nya dengan k, sehingga rumus ini dari rumus PN berubah menjadi rumus PK, karena kita akan membuktikan PK apakah benar dan juga membuktikan PK plus 1 apakah benar. Oke, kita lanjut. Pada langkah yang selanjutnya, mari
Selanjutnya ditunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 juga bernilai benar, yaitu tadi ini untuk PK, ini rumus PK yang terakhir dituliskan sama saya, yaitu rumusnya ini 1/2i-1 kali 2i plus 1 sama dengan K dibagi 2K plus 1. Nah sekarang tugasmu mencari pernyataan yang ada di ruas kiri dulu. Yang ada di ruas kiri yang ini dicari dulu. Dicari berarti PK-nya diganti dengan K plus 1, sehingga kalau dimasukkan PK plus 1 ke dalam ini diperoleh ini. Pernyataan PK plus 1-nya adalah K plus 1 dibagi 2K plus 3. Rumus PK-nya adalah K ini per 2K plus 1, sedangkan rumus PK plus 1-nya adalah K plus 1 dibagi 2K plus 1. Itu pernyataan K plus 1. Ini yang ruas kiri, ini yang ruas kanan. Nah sekarang tugasmu membuktikan pernyataan yang ada di ruas kiri, yaitu sigma dari 1/2i-1 kali 2i plus 1 untuk i berjalan dari 1 sampai k. Rumusnya berubah jadi ini. Ini rumus pernyataan PK ditambah dengan pernyataan K plus 1. Ini K plus 1. Dari K plus 1 I-nya berjalan sampai dengan K plus 1. Nah sekarang mari yang ruas kiri ini, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan. Kalau yang ini jelas ini adalah PK. PK rumusnya adalah ini. Jadi ini perolehannya, perhatikan itu dari sini. Jelas ya, perolehannya dari rumus PK yang depan. Sekarang yang belakang. Nah, yang belakang adalah 1 dibagi. Nah, I-nya diganti dengan K plus 1. I ini diganti dengan K plus 1. I yang ini juga diganti dengan K plus 1. Sehingga diperoleh 1/2 kali K plus 1 min 1 dikali 2 kali K plus 1 plus 1. Nah sekarang mari kita sederhanakan. 2 kali K, 2 kali 1 diperoleh 2K plus 1 karena dikurangi 1. 2K, 2 dikurangi 1, 2K plus 1. Sekarang yang ini 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Jadi ini hasil penyederhanaan dari yang ini. Ini kalau disederhanakan menghasilkan ini. Yang depan masih tetap seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat pernyataan penyebutnya sama. Di sini ada 2K plus 1, di sini 2K plus 1 kali 2K plus 3. Maka yang depan ini dikalikan dengan 2K plus 3. Sehingga diperoleh, agak pelan sedikit, nggak apa-apa, yang penting jadi paham, yaitu 2K ini, ditambah 1 kurung tutup, terus perpanjang, kurang panjang, ditambah dengan yang belakang yaitu 1 dibagi dengan 2K, ini 2K plus 1 dikali 2K, maaf dalam kurung, 2K plus 3. Nah di sini belum ada, maka atas kalikan 2K
plus 3. Oke, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 2K plus 3. Oke, dikalikan 2K plus 3 sehingga diperoleh 2K. Ini 2K. Di sini ditambah 1 karena ini jumlah, maka tinggal dijumlahkan di sini. 2 kali 2K plus 3 yang ini yang depan ditambah 1 yang belakang. Penyebutnya tulis salah satu, berarti kalau enggak ini kita tulis, yang ini sudah tidak perlu ditulis, sehingga diperoleh 2 kali K kali 2K adalah 2K kuadrat, K kali 3 adalah 3K ditambah 1. Penyebutnya 2K plus 1 kali 2K plus 3 masih sama yang ini. Oke, sampai di sini. Ini belum selesai, lalu kita lanjutkan. Oke, tadi kita sudah sampai pada bagian ini, yaitu 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 dibagi 2K plus 1 kali 2K plus 3. Ini yang terakhir tadi dilihat. Nah, sekarang bagian atas ini difaktorkan. Faktornya diperoleh adalah ini faktornya. Jadi 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 kalau difaktorkan diperoleh 2K plus 1 kali K plus 1. Oke. Selanjutnya adakah unsur yang sama? Mari. Adakah unsur yang sama? Ternyata ada. 2K plus 1, di sini juga ada 2K plus 1, sehingga kita coret, tinggal K plus 1 dibagi 2K plus 3 ini. Oke, ini adalah penyederhanaan rumus yang ada di ruas kiri, sehingga dapat disimpulkan di ruas kiri dan kanan atau di kedua ruas itu nilai PK plus 1-nya sama, sehingga PK plus 1 bernilai benar. Jadi disimpulkan bahwa sigma 1/2I-1 kali 2I plus 1 I berjalan dari 1 sampai N sama dengan N dibagi 2N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Ini rumus ini itu benar untuk penyelesaian menggunakan rumus ini. Oke, itu saja anakku. Selamat belajar. Kalian cermati urutan-urutan contoh soalnya. Dari saya sekian, kita berjumpa lagi pada video yang ketiga. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.